Eh, ini kolam, ya, bukan tanah lapang. Kolam yang seperti rumput, atasnya seperti rumput ya guys. Nah sebenarnya inilah yang disebut dengan azolla. Azolla itu semacam tanaman kecil yang tumbuh di perairan perairan yang banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh azolla tersebut tentunya. Nah zat-zat itu apa saja? Ya macam-macam ya guys, itu nanti kita bicarain nanti aja. Nah intinya mau cerita dikit nih guys tentang uh, apa sih yang harus kita pikirkan ketika kita memutuskan untuk budidaya ikan, ya yang kita omongin di sini ikan saat ini gitu ya. Walaupun tidak terbatas oleh itu ya, semua budidaya hewan ternak lah ya, itu faktor yang paling berkontribusi terhadap besarnya biaya itu adalah pakan. Karena berbanding lurus nih guys, semakin banyak pakan maka pertumbuhan dari hewan tersebut akan semakin baik. Semakin banyak juga hewan yang kita miliki maka biaya pakannya otomatis semakin tinggi karena semakin banyak juga pakannya, gitu kan ya logikanya gitu. Artinya kalau kita ingin punya penghasilan yang lebih tinggi maka kita harus expand money juga lebih banyak untuk biaya pakan gitu. Nah sehingga banyak beberapa artikel yang menyarankan untuk para pebisnis yang berkaitan dengan peternakan hewan ternak gitu ya, terutama pemula sih sebetulnya, pemula gitu ya, harus menganalisis terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya tentang pakan ini, ya biaya pakan tentunya. Nah beberapa hari yang lalu sebenarnya sih saya sekitar 4 atau 5 hari yang lalu ya, seminggu lah gitu ya, mikirin ini gitu ya. Walaupun jauh-jauh hari sebelumnya saya udah tertarik sih tentang dunia peternakan itu, terutama ikan gitu ya. Hanya saja seminggu belakangan gitu saya agak lebih getol ya, bukan ya, nyari-nyari referensi yang berkaitan dengan uh, tentang yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa memenuhi pakan hewan ternak kita dengan biaya yang minim, lebih minim gitu ya, untuk menghemat biaya pakan. Nah, di situ dari beberapa artikel, ada beberapa jurnal, ada beberapa video dari YouTube ataupun blog gitu ya. Singkat cerita akhirnya saya rangkum bahwa ada beberapa pakan alami yang potensial untuk bisa kita kembangkan sebagai alternatif pakan hewan ternak kita, terutama ikan gitu ya. Dan pakan alami ini sangat baik buat ikan ya, karena mengandung protein yang tinggi dan lemak yang cukup banyak. Nah, kalau azolla yang teman-teman lihat di sini itu memang kandungan lemaknya sedikit lah, ini kan jenis tanaman gitu ya yang hidup di air. Tapi kandungan proteinnya cukup banyak ya, cukup banyak, sekitar 30%. Dan sebetulnya yang ingin saya lebih bahas, kalau azolla ini sebenarnya relatif mudah teman-teman, relatif mudah mengembangbiakannya. Ini saya coba tanam, berhasil nih, udah pekat nih azolanya, dari sering saya kasih makan juga ke ikan-ikan, dan suka ya, ikan-ikan suka ya, ikan-ikannya sangat suka. Tapi tentu kalau dilihat dari kandungan azolla itu sendiri itu belum cukup, karena azolla hanya mengandung protein 30% dan minim lemak. Padahal ikan itu nggak cuma butuh protein, dia butuh lemak juga. Nah akhirnya saya lihat, cari-cari juga alternatif lain, pakan alami lain yang bisa
memberikan kandungan lemak gitu ya, yang mengandung lemak lebih banyak timbang azolla. Nah ini saya dapatkan tuh referensi, yaitu diantaranya adalah cacing sutra dan DM atau Daphnia magna. Nah Daphnia magna ini adalah nama Latin sebetulnya ya. Kalau kita sering dengar sih sebenarnya kutu air. Tapi kutu air yang ini jenisnya beda ya. Kutu airnya besar-besar teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di grup gitu ya. Badak-badak gitu. Maka disebutnya magna gitu karena besar ukurannya. Dan itu kandungan proteinnya sangat tinggi dan juga memiliki kandungan lemak. Nah sehingga saya coba beli bibitnya. Lalu saya kultur beberapa hari yang lalu ya. Dan sekarang kita lihat ya. Mudah-mudahan di zoom kelihatan ya. Nah itu ya teman-teman, yang hitam-hitam gerak-gerak itu teman-teman. Tuh, nah itu DM tuh ya. Kalau kutu air biasa nggak akan pernah bisa ketangkap kamera ya. Ini gede-gede dan udah berkembang biak ini ya. Awalnya sedikit sekali ya. Awalnya sedikit sekali saya letakkan di sini gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah cukup berkembang. Ya saya mau cerita sedikit tentang bagaimana saya mengkultur DM atau Daphnia magna ini. Barangkali bisa dapat masukan dari teman-teman. Jadi apa yang saya baca di literatur di internet itu, ternyata kita tahu kan ikan itu mengeluarkan limbah. Limbah tersebut adalah berupa kotoran ikan yang kalau dibiarkan dia akan menjadi racun buat ikan itu sendiri karena mengandung amoniak ya yang bersifat racun, sehingga makanya kolam-kolam itu ada yang pakai filter, nah itu untuk menyaring kotoran gitu ya. Ada juga yang melakukan pemanipulasian air, dikasih zat-zat tertentu biar amoniak itu terurai menjadi senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk ikan, atau minimal racunnya bisa hilang gitu ya. Nah singkat cerita gitu, saya baca bahwa kotoran ikan ini amoniak bisa terurai menjadi nitrit, dan ketika sudah terurai, ketika bereaksi dengan oksigen ya, jadi nitrit bereaksi dengan oksigen gitu ya, akan menjadi sebuah senyawa yang bermanfaat bagi mikroorganisme seperti Daphnia magna yang dibutuhkan Daphnia magna. Nah, jadi ternyata guys ya, si kotoran ikan ini itu bisa kita manfaatkan, kita olah terlebih dahulu ya dengan zat atau bahan-bahan tertentu. Saya menggunakan bahan-bahannya itu probiotik ya, sesuai apa yang saya baca itu probiotik EM4 ditambah molase ini itu gitu ya. Nah lalu karena membutuhkan oksigen yang tinggi, maka diberilah pompa aerasi kayak gini ya. Jadi memang ujung-ujungnya jatuh kudu punya alat gitu ya. Tapi alat ini menurut saya penting guys. Karena saya yakin sih satu alat ini itu sebenarnya tidak hanya untuk bisa digunakan untuk kolam yang sekecil ini sih. Kalau saya gunakan untuk kolam yang lebih besar pun alat ini cukup gitu ya. Karena ini masih eksperimen, jadi udahlah punyanya ini ya ini saya pakai gitu ya. Sebenarnya yang lebih kecil juga nggak apa-apa. Nah idenya gini, kotoran yang ada di sini nih di kolam lele, ini kan lele nih guys. Tuh lelenya sehat-sehat tuh. Karena kolamnya jernih. Jadi sirkulasinya gini, kotoran yang ada di sini, kotoran lele gitu ya, itu ditarik oleh mesin ini ke kolam ini. Nah teman-teman bisa lihat tuh kotorannya ngumpul di tengah itu ya. Ini kotorannya, karena dia muter akhirnya ngendap di tengah, sehingga yang di sini malah bersih. Karena kan ada lelenya diorak-arik gitu ya. Apa bahasa diorak-arik ya? Diaduk oleh si ikan karena ikannya gerak-gerak gitu. Akhirnya kotorannya melayang-layang kesedot ke sini, tapi karena di sini nggak ada ikan, maka kotoran akan dengan mudah mengendap. Dan ketika kotoran itu mengendap, maka air menjadi jernih gitu ya. Dan akhirnya dikembalikan lagi oleh dua pipa ini guys ke sini. Jadi kolam lelenya relatif menjadi lebih bersih gitu ya. Setelah sekitar 1 minggu ini bersih. Bersih itu jangan dianggap putih bersih kayak kolam renang gitu enggak ya.
Malah kolam yang kayak gitu nggak bagus untuk ikan ya teman-teman. Maksud saya bersih di sini nggak ada kotorannya, nggak ada amoniaknya. Kalau warnanya jadi hijau itu malah bagus ya. Karena kolam yang airnya hijau itu mengandung plankton dan itu bagus untuk ikan. Kalau hijau nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting nggak ada amoniaknya. Nah, kotoran terkonsentrasi di sini, ngumpul di tengah gitu ya. Nah, karena di sini kandungan oksigennya tinggi, kok tahu tinggi ya? Tinggi lah karena saya kasih aerasi di sini ya. Aerasi di sini juga ada aerasi, kandung oksigennya tinggi. Akhirnya amoniaknya ini seharusnya kalau sesuai dengan teori bereaksi dan akhirnya menimbulkan nitrat. Nitrat bereaksi dengan oksigen, akhirnya menimbulkan senyawa-senyawa yang bisa dimakan oleh si dapnia tadi. Nah, intinya gitu. Jadi harapannya sih, cita-citanya gitu ya, kepinginnya si lele ini nggak perlu saya kasih pelet lagi gitu. Kalau toh perlu bener-bener hanya 20% aja gitu. Targetnya 20%. 80%-nya dipenuhi oleh makanan-makanan alami ini berupa dapnia magna, ditambah azolla, ditambah satu lagi casut. Casut saya belum, atau casing sutraya belum punya bibitnya karena susah ya carinya, nggak kayak dapnia. Dapnia tuh dipaketin masih hidup, DM itu dipaketin masih bisa hidup, tapi kalau casut enggak. Sehingga saya harus cari peternak casut yang ada di Cirebon, dan itu susah banget guys, susah banget, nggak dapat gitu ya. Ada juga tadi di Palimanan, nggak tahu diajak COD-an masih kayak ada nggak balas-balas gitu ya. Dibalas juga katanya kejauhan, ya udah pengennya saya samperin, cuma dia nggak tahu tuh, nggak mau disamperin atau gimana gitu, nggak ngasih alamat juga, kurang paham deh. Tapi intinya casut ini lebih extraordinary ya ketimbang dari si dapnia magna. Enggak ding, pelengkap sebetulnya. Casut itu lebih kaya akan lemak, sedangkan DM dapnia magna itu kaya akan protein dan kalsium. Sehingga kalau dua jenis pakan alami digabung ditambahin sayur-sayuran azolla, itu kayaknya sih kebutuhan pangan dari ikan lele itu bisa terpenuhi gitu ya. Sehingga kita bisa menghemat biaya pakan dari ikan lele. Dan rencananya casut itu juga bisa digabungkan dengan dapnia magna katanya. Banyak riset yang kayak gitu. Ada riset yang membuktikan itu. Dan nanti casutnya tinggal kita cemplungin di sini. Casutnya makan kotoran itu juga yang terkonsentrasi di tengah itu, dan nanti akhirnya bisa panen dapnia magna, bisa panen casut. Kalau di atasnya kita kasih azolla, bisa panen azolla. Nah, ini baru jalan sekitar 4 atau 5 hari gitu ya, sampai 5 hari. Nanti akan saya update terus perkembangan si DM dapnia magnanya tambah banyak nggak gitu ya. Setelah booming banyak itu, saya akan kasihkan ke ikan sebelahnya. Jadi dia mengeluarkan kotoran yang ditaruh di sini dimakan DM, ini DM dimakan ikan, balik kayak gitu. Oke guys, mungkin itu yang bisa saya sharing teman-teman. Barangkali ada masukan dan lain sebagainya, monggo gitu ya. Ini sebenarnya hanya miniatur teman-teman, bisa dianggap mini lab gitu ya. Tapi kalau ini udah berhasil, mau saya expand ke kolam-kolamnya tadi yang lebih besarnya. Ada kolam ya, ada kolam yang gede itu ada satu, terus ini ada lagi nih 2 kolam yang cukup besar gitu ya. Satu lagi di dalam ada ada 3. Nah, semuanya udah ada rumputnya. Azolla ya, ternyata kalau azolla sih gampang lah ya, nggak perlu riset lagi, udah berhasil. Azolla gampang sekali menumbuhkannya, dan ikan suka banget azolla ya. Ini ya, saya ambil. Nanti nggak lama kemudian pasti itu udah habis.
Ini karena baru dikasih makan mungkin dia agak-agak koream gitu makannya. Tadi baru aja sih habis. Sebenarnya ini tanda yang bagus sih guys, kalau ikannya rada-rada hoream gini berarti si Azolla ini bisa mengenyangkan si ikan ini juga gitu ya. Beneran. Nah, ini ya penjelasannya miniatur sederhana. Dan kalau ini berhasil, saya akan ekspansi ke kolam-kolam yang lebih besar ya. Dan mungkin kolam-kolam yang kecil ini saya manfaatin juga buat ikan belut gitu ya. Ikan-ikan hiasnya nanti bisa saya letakkan kayak di ember-ember itu. Kebetulan punya ember banyak juga sih. Ikan hias tuh cukup ya di ember juga, dia tumbuh bagus kok. Oke guys, itu aja ya. Assalamualaikum.